warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Putri Fidiansa, mahasiswa Pendidikan Biologi Universitas Tamanrata. Nah, pada kesempatan kali ini mari kita belajar biologi bersama. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu sel? Sel merupakan unit struktural yang kecil penyusun makhluk hidup. Nah, sel ini berfungsi untuk keberlangsungan makhluk hidup. Selain itu, sel juga dapat mengalami pembelahan. Wah, sangat unik ya. Nah, untuk tahapannya sendiri, pembelahan sel itu mengalami 3 tahapan, yaitu amitosis, mitosis, dan meiosis. Yuk, simak lebih lanjut. Yang pertama, pembelahan amitosis. Pembelahan amitosis atau disebut dengan pembelahan biner umumnya itu terjadi pada organisme uniseluler. Nah, pada pembelahan ini akan terjadi secara spontan, di mana sel akan langsung terbagi menjadi 2 bagian. Nah, adapun proses tahapan dalam pembelahan amitosis sebagai berikut. Yang pertama, kromosom-kromosom akan menggandakan diri dan menempel pada membran plasma. Nah, penggandaan ini akan disebut dengan duplikasi. Yang kedua, kromosom akan memanjang dan DNA kromosom itu akan menempel dan mengalami replikasi. Dan yang ketiga, pada bagian tengah sel akan melakukan perpindahan dan terbagi menjadi 2 bagian, sehingga dengan jumlah kromosom yang sama atau disebut dengan sel anakan. Yang kedua, pembelahan mitosis, yaitu pembelahan yang menghasilkan 2 sel anak yang memiliki karakter dan jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Adapun proses pembelahan sel mitosis sebagai berikut. Yang pertama, interfase, yaitu sel anakan baru hasil pembelahan. Kemudian profase. Di proses ini kromosom mengalami replikasi sehingga menghasilkan 2 sentrosom yang akan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan, sehingga mikrotubulus mulai terlihat di antara dua sentrosom. Pada tahap ini, propagasi terus akan dan membran inti sel mulai menghilang. Selanjutnya, proses metafase, yaitu pasangan kromatit bergerak ke bagian tengah inti sel dengan sentromer melekat pada benang-benang spindel. Yang ketiga, anafase. Kromatit terlepas dari sentromer sehingga terbentuk kromosom baru yang bergerak ke arah berlawanan menuju masing-masing. Nah, pada tahap akhir ini, membran sel itu mulai mengalami penyempitan pada bagian tengah. Selanjutnya ada telofase. Telofase ini dimana kromosom telah sampai di kutub masing-masing dan membran sel mulai terbentuk di sekitar kromosom yang terpisah. Yang ketiga, pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis yaitu pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk dan atau kita namakan dengan N atau haploid. Pembelahan meiosis itu disebut juga pembelahan reduksi. Nah, proses meiosis ini dibagi menjadi 2, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, berikut adalah proses meiosis 1, diawali dengan fase interfase, yaitu sel melakukan persiapan mengenai DNA dari satu salinan menjadi 2 salinan. Selanjutnya, profase 1, kromosom terdiri dari serat kromatin membentuk kromosom mengarah ke sentriol. Kromosom berpasangan dan mengalami pembelahan kromosom dengan enzim kinase. Kemudian metafase 1, kromosom terikat pada benang dan kumpul sejajar pada ekuator sel. Dan pada fase metafase, yaitu kromosom bergerak ke arah kutub berlawanan dengan sentromer masih utuh. Dan yang terakhir, terfase 1, yang terbentuk 2 inti anak dan terjadi pemisahan membran yang akan menghasilkan 2 sel anak. Selanjutnya ada meiosis 2, bisa dilihat sebagai berikut. Nah, diawali dengan interfase sama seperti meiosis 1 dan dilanjutkan oleh profase 2 terjadi pada kedua anak. Pada meiosis 1 secara bersamaan, setiap fase akan menghasilkan 2 sentriol di sekitar kromosom. Kemudian sentriol bergerak ke ujung-ujung kutub yang berbeda. Selanjutnya metafase 2, kromosom kembali menjadi spesialis, ekuator, dan sentromer membentuk 2 anak kromosom. Kemudian anafase 2, masing-masing anak kromosom bergerak ke ujung dan berlawanan karena ditarik oleh benang spindle sentriol. Dan yang terakhir yaitu telofase 2, kromosom telah selesai berpindah ke ujung dan membentuk inti yang baru menyelubungi kromosom untuk membuat buah inti sel yang baru. Wah, ternyata proses pembelahan sel banyak juga ya, ada 3 tahap. Nah, semoga dengan video pembelajaran kali ini teman-teman dapat memahami mengenai proses pembelahan sel. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.